supaya menambah semangat ya tentunya untuk lanjut ke materi selanjutnya. Di mana pemateri selanjutnya ini adalah dari Kak Dian. Teman-teman pasti sudah kenal ya dengan Kak Dian. Kak Dian ini merupakan pendiri dari grup belajar online TBS LPDP. Tentunya tanpa inisiasi dari Kak Dian, tidak akan ada ya kegiatan belajar online TBS LPDP di setiap weekend ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Kak Dian ya. Halo Kak Dian, selamat pagi. Halo Kak Lucy, selamat pagi juga Kak Lucy. Gimana nih Kak Dian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Lucy. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk menyampaikan materi hari ini tentunya? Siap Kak Lucy, bismillah. Oke. Bersama Kak Dian kita akan belajar materi tentang analogi, penalaran logis, deret, aritmatika, dan aljabar. Jadi untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya tentang materi tersebut, langsung saja tanyakan kepada Kak Dian melalui kolom chat ataupun open mic. Terus nanti juga Kak Dian akan memberikan berbagai pertanyaan soal. Teman-teman boleh aktif lagi menjawab seperti tadi melalui kolom chat. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Dian, kami persilakan. Semangat Kak Dian. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ada patah bilang tak kenal maka perkenalkan, saya Dian Rosita Aisyah, saya bisa dipanggil Dian. Saya bagi alumni D4 Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember, berasal dari Situbondo, wilayah Jawa Timur. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tes bakat skolastik, verbal dan kuantitatif. Di sini saya akan jelaskan dulu apa perbedaannya sih seleksi substansi akademik LPDP TPA pada tahun 2019. Nah, untuk kemampuan verbal, TPA ini lebih banyak daripada TBS. Nah, ada sinonim, antonim, analogi, dan pemahaman bacaan. Sedangkan kemampuan numerik di sini lebih banyak dari TBS. Ada bangun ruang, deret, perbandingan. Kalau di TBS ada 3, deret, kecukupan data, dan aritmatika dan aljabar. Nah, kemampuan penalarannya juga sama. Ada di TBS semuanya ini, penalaran logis dan penalaran analitis. Itu yang untuk pendaftar bahasa LPDP 2019 atau sekarang sudah awardee. Untuk seleksi substansi akademik LPDP pada tahun 2021 itu dibagi 3, ada penalaran verbal, penalaran kuantitatif, pemecahan masalah. Nah, penalaran verbal itu ada apa aja? Yang pertama analogi, penalaran logis. Analogi yang akan saya jelaskan, penalaran analitis tadi yang udah dijelaskan Kak Devi. Penalaran kuantitatif itu ada deret, aritmatika, aljabar yang dijelaskan saya, sedangkan kecukupan data yang dijelaskan Kak Devi. Nah, untuk pemecahan masalah ini belum bisa pematerinya karena di Ulida ada hal yang lain itu diprioritaskan gitu. Oke, next. Ini 6 soal pertama. Ada verbal analogi. Bisa dikerjakan dalam waktu 6 menit. Sekarang jam 11:09, berarti jam 11:14 harus selesai. Oke, untuk slide berikutnya, untuk yang analogi, nanti akan saya geser ke bawah. Apakah sudah kelihatan semua untuk analogi? Sudah Kak. Sudah kelihatan jelas Kak Dian. Oke, siap. Ini waktunya 6 menit ya Kak Dian pengerjaannya, berarti satu soal kurang lebih 1 menit. Iya, benar Kak Lucy. Oke. Semangat teman-teman. Nanti langsung jawab di kolom chat ya.
Baik, untuk nomor 2. Nomor 1. Makasih Kak Alif. Nomor 1 ada yang ingin menjawab? Garpu tala nada. Kak Siren, monggo. Open. Iya, ini agak susah-susah sih soalnya ya Kak ya. Setahu saya garpu tala itu kan yang kayak besi gitu ya, yang buat itu nada gitu, mengukur nada gitu ya. Audio nomor 1. Kenapa jawabannya? Bervarian ya. Nomor 1 ada yang Jawabannya kayak neraca digunakan untuk mengukur berat gitu. Salah ya? kurang tepat. Kurang tepat Kak Siren. Jawabannya sebenarnya mohon maaf untuk jawabannya E sama C kurang tepat. Jadi jawabannya yang benar itu D, piknometer. Sebentar. Nah, ini garpu tala adalah alat untuk menyelaraskan nada, piknometer adalah alat untuk mengukur kepadatan, D, delta. Gitu. Terus nomor 2, Kak Alif bisa open audio, Alif. Tes. Beneran? Ya. Ya, jadi kuda dengan gerobak dan delman ini kalau saya itu karena ini kan kuda dia itu mendorong gerobak dan delman, dia menggerakkan gerobak dan delman. Jadi saya lihat di sini yang mana yang menggerakkan dua dia yang di sini, dan saya lihat ini cangkul kan bisa memotong sabit sama memotong gulma. Itu kenapa? Kedengaran? Sudah kedengaran. Iya, kurang tepat Kak. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya benar lampu baterai senter. Sebentar. Untuk jawaban nomor 2. Nah, untuk nomor 2, lampu baterai senter. Gabungan kuda dan gerobak akan menjadi delman. Gabungan lampu dan baterai akan menjadi senter. Jadi lampu baterai senter. Gitu, nomor 2. Untuk analogi kuda, gerobak, delman. Gitu. Kak Alif sama yang lain. Apakah aman untuk nomor 1 sama nomor 2 dulu? Analogi? Kak, mau tanya Kak, mungkin bisa jadi karena ini ya Kak, kenapa tidak karena neraca itu lebih tepat untuk mengukur massa ya Kak, bukan berat. Kalau massa itu kan hanya kilogram, tapi kalau berat itu kan ketambahan gravitasi gitu ya Kak mungkin. Iya, benar Kak. Gitu. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, Kak Untung Desi Purnamasari. Kenapa jawabannya nomor 3 itu C, Kak? Sorry, jawabannya udah kelihatan. Untuk penjelasannya Kak Desi, gimana? Kak Desi bisa open audio? Kak Untung Desi Purnamasari. Oke, nggak ada ya. Oke, lanjut nomor 4. Mungkin ada yang ingin menjawab. Kak Hesti Indrayani. Nomor 4, kenapa jawabannya E? Oh iya, saya menjawab karena itu antonim ya Kak ya. Kalau ada paksaan maka ada bebas. Kemudian kalau ada keramaian berarti sepi gitu Kak. Oke, benar. Oke, sebentar aku jelasin. Iya, jawabannya benar nomor 4 Nah, sesuatu tanpa paksaan dinamakan bebas. Sedangkan sesuatu tanpa keramaian dinamakan sepi. Gitu. Jadi jawabannya sepi. Itu. Untuk Kak Desi gimana? Bisa open audio? Iya Kak, maaf. Kalau menurut saya anemofili itu penyerbukan Kak, bisa dibantu oleh angin. Jadi jawabannya itu fotosintesis. Itu dibantu oleh cahaya matahari Kak.
Oh iya benar. Ini materi anak biologi ya, gitu nomor 3. Oke, aku bahas. Anemofili angin adalah C, fotosintesis matahari. Anemofili ada penyembuhan dibantu angin, benar. Fotosintesis pembentukan makanan pada tumbuhan yang dibantu matahari. Gitu. Itu untuk soal analogi nomor 3 ya. Tadi udah nomor 4, lanjut nomor 5. Semut mandibula. Maaf, nomor 5 kedelai tempe. Nah, ini jawabannya apa ya, Kak? Untuk selain Kak Siren dong, selain Kak Desi lagi, siapa yang mau menjawab dari 35 orang nih, Kak? Kak Naura Nazifah, bisa open audio? Ya, Kak. Halo. Ya, nomor 5 gimana jawabannya? Kedelai tempe. Oke, kalau menurut saya kenapa jawabannya A? Analoginya gini, kedelai diolah itu menjadi menghasilkan atau menjadi tempe, sedangkan kokoa yang diolah akan menghasilkan coklat atau menjadi coklat. Iya, benar sekali. Terima kasih Kak Naura Nazifah. Ya, Kak. Ya, kedelai tempe sama dengan kokoa coklat alfa. Tempe dibuat dari kedelai, coklat dibuat dari kokoa. Next, nomor 6. Nomor 6. Siapa yang mau jawab? Kak Nurdina hijau nomor 6. Bisa open audio? Atau Kak Reina Setia Kirevin? Bisa open audio nomor 6? Boleh Kak Esti, mangga nomor 6. Iya Kak, kalau saya semut itu punya mandibula. Mandibula itu seperti rahang bawah dari semut. Biasanya buat menggigit gitu. Nah terus kalau lebah itu punya ovipositor itu kayak bagian bawah, bagian ekor, di bagian paling belakang ekor itu untuk menyengat gitu. Jadi kayak sama-sama organ dari suatu insekta gitu. Oke, PPT yang saya jadikan PDF ini udah kelihatan jelas. Nah. Oke. Oke, terima kasih Kak Siren. Terima kasih juga sarannya dari Kak Efrik. Gitu. Untuk nomor 6, semut mandibula ya. Oh, tadi jawabannya Kak Hesti ya? Kak Hesti itu iya, yang E. Iya. Iya, benar sekali Kak jawabannya. Oke, aku bahas ya untuk nomor 6. Semut mandibula itu jawabannya E, lebah ovipositor. Alat pertahanan semut adalah mandibula. Alat pertahanan lebah adalah ovipositor. Nah, ini nomor 6 materi soal biologi lagi, analogi gitu. Oke, untuk soal analogi nomor 1 sampai nomor 6 aman semua atau ada yang masih ditanyakan gitu. Kak, saya mau tanya. Iya, yang nomor 4. Itu kan katanya tadi tanpa paksaan, boleh di-scroll ke bawah nggak Kak ke penjelasannya? Oh, penjelasannya ya, bentar. Ini. Itu kan katanya sesuatu tanpa paksaan dinamakan bebas, sesuatu tanpa keramaian dinamakan sepi. Bisa nggak Kak jawaban yang nomor 4 itu kayak sesuatu tanpa keramaian dinamakan tenang? Kayak jawabannya kenapa nggak C gitu?
Soalnya menurut saya C sama E kayak sama-sama benar. Oh iya, bisa masuk juga sih. Tapi kalau ini dijadikan antonim, antonim paksaan itu bebas, antonim keramaian sepi. Itu yang tepat. Oh, Iya, nanti direvisi ya, Kak ya. Terima kasih. oke Kak. Sama-sama. Oke, nomor 1 sampai nomor 6. Aman semua atau masih ada yang ditanyakan? Selain KST? Oke, terima kasih aman ya. Lanjut untuk soal penalaan logis verbal. Bisa dikerjakan dalam waktu 3 menit. Gitu, semangat Kak. Jadi jam 11.24 ke 11.26. Untuk nomor 9 nanti ya Kak, udah jelas. Ini udah aku zoom 95% kali. Tapi kalau di zoom lebih gede lagi, yang nomor 9 pilihan abjadnya hilang. Yang di bawah. Oke. Kak Kesta Tanjaya, nomor 7 kenapa jawabannya C, Kak? Kalau saya sih eliminasi yang enggak gini. Jadi itu kalau saya mikirnya sih gini, karena semua tanaman di kebun Pak Subur itu tanaman obat, maka tanaman sayur itu ada termasuk tanaman obat. Seperti itu, Kak. Oke, ya benar. Nomor 7 itu jawabannya C. Semua tanaman sayur di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Oke, aku jelasin. Nomor 7. Nah, dari soalnya semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Sebagian tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Sebentar, saya kondisikan adik saya. Oke, semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Sebagian tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Jadi jawabannya C. Semua tanaman sayur di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Kok bisa sih Mbak Dian gitu? Nah, ini kan semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Sebagian tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman sayur. Nah, sayur ini di premis 2 kan ada tanaman sayur sama tanaman bukan sayur. Itu tetap semua tanaman di kebun Pak Subur adalah tanaman obat. Cara cepatnya adalah jika semua
X di A adalah Y, sebagian X di A termasuk Z, sehingga semua Z di A adalah Y. Nah, semua Z-nya itu tanaman sayur. Nah, berarti semua tanaman sayur di A, kebun Pak Subur, di kebun Pak Subur adalah Y. Y-nya siapa? Y-nya adalah tanaman obat. Nah, ini adalah tanaman obat. Jadi jawabannya Y. Gitu. Itu untuk penalaan logis nomor 7. Itu aman untuk penalaan logis nomor 7 kalau semua. Sebelum menginjak nomor 8. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Dian? Boleh langsung ketik di kolom chat atau open mic ya, berarti Kak Dian. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Enggak. Ayo Kak semua. Oh, aman katanya nih Kak Dian. Berarti boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya? Iya. Iya, boleh Kak. Lanjut ya. Untuk Oke. Untuk Kak Desi, nomor 8, kenapa jawabannya D? Mangga dijelaskan. Keluar. Nah ini, untuk nomor 8 gimana Mbak Desi? Iya Kak, jadi di pernyataannya itu semua mahasiswa D3 memiliki skor TPA yang tinggi. Sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL yang tinggi. Jadi dari keseluruhan mahasiswa D3 itu ada yang memiliki skor TOEFL yang rendah. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian mahasiswa D3 yang memiliki skor TOEFL dan TPA yang tinggi itu Kak. Baik Kak Desi. Jadi jawabannya itu yang D ya. Gitu. Sebentar aku jelasin untuk nomor 8. Iya benar, untuk 08 itu D. Jadi semua mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL, skor TPA yang tinggi, sebagian mahasiswa D3 memiliki skor TOEFL yang tinggi. Jadi semua X memiliki Y. Jadi bisa jawabannya sebagian X memiliki Y dan Z, sebagian mahasiswa D3 memiliki nilai TPA dan TOEFL yang tinggi. Bisa juga semua mahasiswa D3 yang memiliki TOEFL pasti memiliki TPA yang tinggi gitu. Berhubung di abjad jawabannya cuma hanya sebagian yang benar ada di D, jadi jawabannya D gitu. Itu caranya. Cara cepatnya untuk menjawab. Itu untuk nomor 8. Apakah ada yang ditanyakan? Nomor 8 aman, Kak? Sepertinya aman nih, Kak. Nah, betul. Aman. Boleh. Lanjut ya. Lagi, Kak. Boleh, ya. Oke, aku langsung aja nomor 9 tak jawab. Semua kumbang menyukai bunga, beberapa hewan bertanduk adalah kumbang. Jadi jawabannya itu adalah ada hewan bertanduk menyukai bunga. Kalau kumbangnya aku coret karena ada kalimat bisa dimuter untuk Oke, terima kasih. Nah, untuk nomor 9, semua kumbang menyukai bunga, beberapa hewan bertanduk adalah kumbang. Nah, kumbang ini aku coret, terus ada jawabannya B, ada hewan bertanduk menyukai bunga. Gitu. Nah, jawabannya ada, tidak semua hewan bertanduk menyukai bunga. Sorry, jawabannya ada, tidak semua hewan bertanduk menyukai bunga. Gitu, ada di B. Karena kalau ada kalimat yang sama, pasti akan saya coret. Itu untuk penalaran logis. Kenapa sih ada ini kayak similar sebagian, terus ada beberapa itu sama gitu. Gitu sih Kak. Untuk nomor 9 apakah aman?
Aman ya Kak untuk nomor 9? Oke, next ya. Ini ada 2 pertanyaan penalogis terakhir. Untuk penalogis dikerjakan dalam waktu 2 menit. Gitu. Jawaban itu di kolom chat ya Kak. Jam 11:35. Oke, masa Kak Hesti lagi, masa Kak Desi lagi dari 30 berapa ini? 33 yang bertahan. Kak Anggi, Kak Clara, aku ingin tahu suaranya Kak Clara dong untuk yang nomor 10 caranya gimana? Oh, ini ada Kak Jene ya. Oke. Kak Jene T. Konstantia, nomor 10, bisa open audio. Ya Kak, makasih Kak. Nomor 10 kan dijelaskan jika hari ini hujan, maka Tika membawa payung. Jika tidak membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Saat ini Tika membawa payung. Berarti jika Tika membawa payung, berarti hari ini sedang turun hujan. Kayak gitu Kak jawabannya. Oke, aku jelaskan itu ya untuk nomor 10. Sorry ya Kak, untuk soalnya nomor 10 masih diperbaiki. Nah, jadi jawabannya ini yang benar adalah Tika tidak membawa jas hujan. Kenapa? Jika hari ini hujan, maka Tika membawa payung. Jika Tika membawa payung, maka ia tidak membawa jas hujan. Hari ini hujan. Jadi A. Kak bisa sih Kak Dian? Iya, premis 1. P, hari ini hujan. Q, Tika membawa payung. R, ia tidak membawa jas hujan. Jadi, aku masukkan ke premis 1. Jika P, maka Q. Premis 2, jika Q, maka R. Q-nya dicoret. Q-nya dicoret, tinggal jika P, maka R. Setelah itu, modus ponen kan kalau P, jika P, maka Q. Premis 2-nya P, kesimpulannya Q. Sama. Kalau jika P, maka R. Terus di sini premis 2-nya P, hari ini hujan. Jadi jawabannya itu R. Iya, Tika tidak membawa jas hujan. Gitu. Jadi ada di A, tapi Tika tidak membawa jas hujan. Gitu Kak Jenita Konstantia. Iya, makasih Kak. Ya, ya, saya juga maaf ya tadi soal di atas masih belum saya perbaiki gitu. Ya, nggak apa-apa Kak. Ya, ada di jawaban yang B yang benar ya. Oke. B ya. Oke, untuk nomor 11 mungkin Kak Naura Nazifa ya kalau namanya. Bisa open audio. Ya Kak. Iya. Satunya itu kalau sebenarnya saya kurang yakin
Tapi kalau feeling tuh jawabannya A. Tapi karena kurang yakin saya nggak tahu penjelasannya kayak gimana Kak. Asal nebak aja. Oh iya, bener sih jawabannya A gitu, perusahaan ditutup. Tapi penjelasannya itu, ya Iya. aku jelasin. Oke, sebentar. Oke, sesuai dengan kesepakatan direktur karyawan perusahaan karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ternyata karyawan mengundurkan diri dengan tidak diberi pesangon. Kesimpulan mana yang benar adalah A, perusahaan ditutup. Ini hanya sama sih, cuma bedanya di premis pertama itu ada negasi P atau Q, ekuivalen dengan jika pertanyaan apa. Jika P maka Q gitu. Itu ada di soal logika matematika gitu. Terus modus ponennya sama, jika P maka Q, premis 2-nya P, kesimpulannya Q gitu. Nah, di sini udah dijawab tuh. Kan jika P maka Q itu jika karyawan mengundurkan diri dengan tidak diberi pesangon, maka perusahaan ditutup. Berarti ya, jika P maka Q. Terus premis kedua disebutkan karyawan mengundurkan diri dengan tidak diberi pesangon. Kesimpulannya dengan metode modus ponen adalah perusahaan ditutup. Gitu. Jadi oke, untuk nomor 11 aman Kak? Izin jeda sebentar ya. Ada azan duhur.